Strategi investasi properti bagi pemula. Investasi properti memang sudah menjadi rahasia umum sangat menjanjikan. Dari sekian banyaknya jenis investasi, salah satu investasi yang dinilai sangat menjanjikan adalah investasi properti. Industri properti memang sudah banyak mencetak banyak investor yang sukses dengan profit yang besar. Tidak hanya berupa tanah dan rumah, adapun dalam properti berupa apartemen, kantor, ataupun bangunan lainnya. Maka tidak heran jika saat ini sebagian orang lebih tertarik untuk mengalihkan investasinya ke sektor properti. Tetapi, investasi di properti memiliki resiko yang tinggi. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, bisa-bisa ini akan menjadi bencana bagi keuangan Anda. Sebelum Anda memulai investasi di properti, sebaiknya perhatikan 6 tips dan strategi investasi properti berikut ini. Yang pertama, lunasi hutang atau beban Anda terlebih dahulu. Tak jarang, para investor properti mengambil metode berhutang dalam memulai langkah investasinya. Hal ini sangat tidak disarankan, tetapi rata-rata orang banyak yang mengambil langkah ini. Siapa yang gak mau dapat investasi properti senilai ratusan juta dan dibayarkan pihak lain pula? Padahal hakikatnya hutang itu akan menjadi beban di masa yang akan datang. Sebaiknya uang yang digunakan untuk investasi properti itu bukan dari uang pinjaman. Selain itu, Anda bisa menunda terlebih dahulu untuk membeli unit properti jika masih memiliki tunggakan hutang. Karena investasi properti dengan menggunakan metode berhutang bukanlah langkah yang tepat. Yang kedua, hitung kemampuan finansial atau alokasi anggaran Anda untuk investasi properti. Setelah Anda membersihkan hutang-hutang Anda sebelumnya, jika ada hutang, maka langkah selanjutnya adalah analisa kemampuan finansial Anda. Berapa kira-kira yang sanggup Anda investasikan ke properti? Berapa anggaran investasi yang bisa Anda sisihkan per bulannya? Mengetahui informasi ini dari awal akan menentukan penentuan langkah-langkah berikutnya. Misalnya, 30% dari penghasilan Anda dialokasikan untuk kebutuhan investasi. Yang ketiga, gali informasi mengenai peta perencanaan wilayah. Sudah bukan rahasia lagi, salah satu faktor utama dari investasi properti adalah lokasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumus investasi di properti itu adalah 5L. Lokasi, 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 dan lokasi. Bagaimana mengetahui mana lokasi yang prospektif dan mana lokasi yang tidak prospektif? Atau lokasi yang perkembangannya cepat dan lokasi yang lambat perkembangannya? Salah satu cara yang tercepat adalah dengan mengetahui peta perencanaan wilayah. Ini bisa didapat di tata kota pemerintahan daerah setempat agar lebih pasti dan valid informasi yang didapat. Atau bisa juga dengan mengunjungi lokasi atau daerah tersebut dan merasakan perkembangannya sendiri. Infrastruktur apa saja yang direncanakan dibuat, sudah ada fasilitas umum dan fasilitas sosial apa saja. Hal ini bisa dilihat secara kasat mata. Semakin ramai, maka semakin bagus perkembangan daerahnya. Yang keempat, tentukan lokasi investasi propertinya. Setelah Anda mengetahui potensi pengembangan sebuah daerah, langkah selanjutnya adalah memilih daerah mana yang akan Anda tuju untuk berinvestasi properti. Perbandingan dari rencana pengembangan daerah pada langkah sebelumnya bisa Anda jadikan rujukan. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah semakin berkembang sebuah daerah, maka biasanya harganya akan semakin tinggi. Jadi sesuai. Tinggal Anda cocokkan antara budget dan juga lokasi yang Anda mau investasi. Bukan berarti investasi di lokasi yang belum berkembang itu merugikan ya. Justru bisa berpotensi sebaliknya. Investasi di daerah yang belum terlalu berkembang bisa membuat Anda untung berlipat-lipat ke depannya. Karena Anda bisa beli dengan harga yang sangat rendah, lalu setelah itu Anda jual dengan sangat tinggi. Potensi pengembalian investasinya bisa melebihi ROI investasi jenis manapun. Yang kelima, tentukan jenis propertinya. Setelah menentukan lokasinya, tentukan jenis propertinya. Properti itu ada banyak: tanah, rumah, ruko, guest house, villa, apartemen, kondotel, mall, atau hotel. Semua itu jenis properti. Bagi pemula, sangat disarankan untuk investasi di properti yang jenisnya low end, atau simpelnya yang paling mudah dan harganya murah, seperti tanah. Mengapa pilihan investasi propertinya di tanah, bukan rumah? Alasannya ada beberapa. Nanti akan saya share di video yang lain.
Namun salah satu yang paling penting adalah karena tanah itu nilainya naik, sementara bangunan itu nilainya turun. Jadi jika Anda hanya investasi di tanah, maka hanya mengarah ke satu tujuan, yaitu investasi Anda akan naik ke atas nilainya. Yang keenam, pastikan legalitasnya clear. Kepemilikan properti selain ditunjukkan dengan penguasaan fisik, juga ditunjukkan dengan legalitas kepemilikan. Sertifikat hak milik atau SHM jika perseorangan yang memiliki. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB jika perusahaan yang memiliki, atau milik pribadi namun berasal dari milik perusahaan sebelumnya. AJB atau akta jual beli jika belum ditingkatkan ke SHM. AJB bukan menunjukkan kepemilikan, namun hanya menunjukkan bahwa properti tersebut telah dipindah tangankan ke pemilik AJB terakhir. GIRIK atau letter C jika belum ditingkatkan ke SHM. GIRIK atau letter C menunjukkan riwayat tanah dan juga bukti kepemilikan yang sah yang disimpan di desa setempat. Bagi pemula, pastikan kepemilikan di atas clear. Bagi pemula, pastikan kepemilikan tersebut clear dan memang Anda bertransaksi dengan pemilik sah propertinya. Cara mudah untuk memastikan ini semua adalah melalui notaris setempat. Jika 6 tahapan ini sudah dilalui dengan baik, insya Allah investasi properti Anda akan aman dan pastinya menguntungkan. Selamat berinvestasi di properti.